Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Kebetulan saya ada tugas membuat karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mengambil judul tingkat kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Sebelum ke pembahasan judul, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah itu sendiri. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan data dan fakta. Karya ilmiah bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian dengan memenuhi kaidah keilmuan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim peneliti. Hasil karya ilmiah berupa data, informasi, atau simpulan dapat disajikan acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. Selanjutnya, cara membuat karya ilmiah. Ada beberapa tahap. Tahap pertama persiapan, tahap kedua pengumpulan informasi, tahap ketiga penulisan, tahap keempat evaluasi. Kita bahas satu persatu ya. Tahap pertama persiapan. Ada beberapa poin. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua mengidentifikasi pembaca, yang ketiga menentukan cakupan isi. Untuk pemilihan topik, dalam pemilihan topik untuk karya ilmiah harus memperhatikan kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta cara penulisan yang bersifat keilmuan. Yang kedua mengidentifikasi pembaca. Kenali terlebih dahulu kira-kira siapa yang nantinya akan membaca karya ilmiah. Hal tersebut harus dipertimbangkan agar karya ilmiah yang dibuat bisa tepat sasarannya. Yang ketiga, menentukan cakupan isi. Cakupan isi merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Hal ini penting dilakukan agar lebih mudah dalam mencari atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah dalam pengelolaan data. Selanjutnya, tahap yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang pertama, mencari bahan referensi. Yang kedua, memeriksa bahan pustaka. Yang ketiga, membuat ringkasan. Yang keempat, membuat kutipan. Untuk mencari bahan referensi, bisa menggunakan berbagai media cetak dan online, atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Yang kedua, memeriksa bahan pustaka. Untuk memeriksa bahan pustaka, setelah bahan referensi terkumpul, jangan lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Cek sekali lagi apakah konten yang ada di dalam referensi tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, membuat ringkasan. Setelah yakin dengan bahan referensi yang dipilih, buatlah beberapa ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah dalam mengambil intisari dari bahan referensi tersebut. Yang keempat, membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, kita juga harus membuat daftar kutipan dari referensi tersebut. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa kutipan yang dibuat merupakan pandangan mendasar dari penulis aslinya. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu penulisan. Poin-poinnya, yang pertama penulisan draft, yang kedua melakukan referensi, yang ketiga melakukan penyuntingan. Untuk penulisan draft, setelah memilih topik dan mengumpulkan referensi, sekarang saatnya mulai menulis draft. Tulislah ide-ide yang dimiliki secara random dulu, istilahnya ini adalah tulisan kasar. Tulis saja yang sekiranya ingin dibahas mengenai
topik yang dipilih tadi. Yang kedua, melakukan revirisi. Lakukan perbaikan pada ide-ide yang telah ditulis. Pilih mana yang sekiranya cocok dan hapus yang sekiranya tidak digunakan. Pada bagian ini kita juga harus menata hasil draft agar lebih terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, melakukan penyuntingan. Melakukan penyuntingan di sini perbaikilah tulisan dari segi tata bahasa. Cek apakah ada kesalahan ejaan atau penulisan. Cek juga apakah ada kalimat-kalimat yang tidak logis atau kurang tepat. Nah, selanjutnya lanjut ke pembahasan topik atau judul. Di sini saya mengambil judul tingkat kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Alasan mengambil judul karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat sulit di sekolah. Maka untuk itu saya akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Apa sih kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri merupakan suatu hal yang terpenting bagi siswa, khususnya dalam belajar matematika. Pengertian kepercayaan diri sendiri adalah penilaian positif individu di mana individu tersebut memiliki keyakinan untuk melakukan suatu tindakan dengan kemampuan yang dimiliki demi mencapai tujuan yang diinginkan bagi dirinya dan orang lain. Langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh rasa percaya diri siswa terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Yang ketiga, mengetahui pengaruh interaksi metode belajar dengan rasa percaya diri terhadap belajar matematika. Metode. Untuk penelitiannya, saya melakukan observasi ke sekolah kepada siswa, yaitu dengan memberikan soal kepada siswa. Yang kedua, memberikan angket untuk mengetahui kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. Untuk kesimpulan, untuk membuat karya ilmiah harus terlebih dahulu mengenali apa itu karya ilmiah dan seperti apa strukturnya. Setelah itu bisa merancang karya ilmiah mulai dari pemilihan topik, pengumpulan informasi, penulisan, sampai evaluasi. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat dari saya tentang karya ilmiah. Kalian bisa mengetahui lebih lanjut untuk karya ilmiah itu sendiri, bisa melihat dari internet ataupun referensi yang lainnya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.